Marilah kita beribadah kepada Tuhan, menyanyi kidung jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Shalom, damai di hati. Sebelum ibadah kita dengarkan warta jemaat. 1. Ibadah Minggu tanggal 23 Mei jam 8 jam 9, kolom 19 sampai kolom 36. Jam 11 sampai jam 12, kolom 1 sampai kolom 18. Jam 10, rekaman melalui pengeras suara, YouTube dan FB. 2. Keuangan yang masuk tanggal 31 sampai 8 Mei. Kolom 2, 4.384.000. Kolom 4, 5.725.000. Kolom 6, 1.082.500. Kolom 7, 413.000. Kolom 8, 530.000. Kolom 12, 1.720.000. Kolom 13, 2.340.000. Derma katekisasi 1.303.700. Derma sidang pleno 415.000. Kolom 14, 3 juta. Kolom 19, 200.000. Kolom 22, 5.147.000. Kolom 31, 2.806.000. Kolom 33, 447.000. Kolom 36, 2.615.000. Baptisan kolom 8, 1.317.000. Derma rapat badan pekerja 87.000. Biaya administrasi 55.000. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih pada saudara-saudara yang telah mempersiapkan dalam ibadah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri bersama keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sambil berdiri kita menyanyi NKB nomor 126, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik Ia berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, mulia
Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita di saat ini menurut Mazmur pasal 45 ayat 7 dan 8 berkata, "Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu." Jemaat disilakan duduk. Kita menyanyi dua sahabat lama nomor 135, Tongkatlah Ku Tuhan. Tongkatlah Ku Tuhan, dan jaga langkahku dalam malam tabu seorang diriku. Janganlah kau tinggal aku tersesat, berkembang dalam susah, sukar dan benar. Bapa, hentarlah tongkatlah kandaku, agar habis ku berperang, kau beri mahkotaku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu ya Tuhan, kami datang membawa dan mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terkadang kami berusaha untuk menutupi atau menyembunyikan segala apa yang telah kami lakukan, yang sesungguhnya Tuhan, Engkau sungguh mengetahui apa yang telah kami perbuat, dan juga Tuhan mengetahui apa yang ada dalam pikiran serta hati kami. Bahkan Tuhan pun mendengar segala ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut kami, yang kesemuanya itu tentu tidak menjadi berkat, melainkan malah menjadi batu sandungan dan mendatangkan kesusahan, bahkan rasa kecewa dalam kehidupan sesama kami. Bahkan terkadang kami mengabaikan firman-Mu, kehendak dan kuasa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Raja yang benar. Ya Tuhan Yesus, ampuni dan kasihanilah kami. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata,
Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara, dan menyertai saudara juga. marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang di sorga, di tengah persekutuan jemaat-Mu di saat ini, kami mohon akan hikmat-Mu. Dan dengan hikmat yang Engkau beri, kami dapat memahami firman-Mu. Dan firman-Mu semakin meneguhkan iman kami, serta menyadarkan dan mengingatkan kami akan apa yang harus kami lakukan, tanggung jawab yang harus kami lakukan sebagai umat yang selalu dikasihi dan diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, kekal selamanya. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang terdapat dalam perjanjian baru, Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Lembaga Alkitab memberi judul Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau, engkau telah kupernakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku,
sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, yang akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur boleh ada sampai saat ini, tentu karena kebaikan dan karena penyertaan kasih Tuhan. Dan dalam ibadah saat ini, kembali lagi kita dihentar, dituntun melalui bacaan Alkitab dalam Ibrani pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-14. Kitab Ibrani merupakan kitab yang ditulis untuk orang Ibrani yang menekankan dan mengangkat tentang keilahian serta keistimewaan Kristus. Pada awal pasal 1 ditekankan bagaimana Tuhan Yesus Kristus memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Demikian ayat 4 mengatakan. Dan pembacaan ini juga lebih menjabarkan bagaimana kedudukan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Ia diposisikan di dunia ini untuk menjadi anak Allah yang maha tinggi dan diberi tahta untuk selama-lamanya, serta malaikat harus menyembahnya. Yesus diberikan tongkat kerajaan, yakni tongkat kebenaran. Penulis kitab Ibrani mau mengatakan bahwa Yesus sebagai pembawa tongkat kebenaran. Dia merupakan Tuhan yang mencintai keadilan dan dia membenci kefasikan. Dari sini
kita diingatkan tentang masa pelayanan Yesus. Bagaimana keadilan yang Dia ajarkan yang boleh dikata sulit untuk dipahami oleh manusia. Seperti halnya dalam kitab Matius, Yesus mengajarkan jika orang menampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Jika orang memusuhi kita, maka kita harus mengasihi. Dan masih banyak ajaran lainnya yang Yesus ajarkan. Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan bahwa keadilan yang Yesus ajarkan adalah bagaimana kita tetap mengasihi sekalipun orang tidak berlaku adil bagi kita atau membenci kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat milik kepunyaan Tuhan Allah yang tentunya kita diberikan kedudukan yang istimewa, yaitu menjadi anak Allah. Berbeda dengan malaikat yang dalam ayat Alkitab tidak pernah disebutkan mendapatkan posisi seperti manusia untuk menjadi anak Allah. Karena malaikat diberi tugas untuk menjadi perantara manusia dengan Allah sebagai pembawa berita. Gereja dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di muka bumi ini selalu belajar dari pola pemerintahan Kristus. Pemerintahan yang mengutamakan keadilan dan kebenaran. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran untuk membenci kefasikan atau tindakan-tindakan yang berlawanan dengan sikap yang sombong, egois, apa terlebih dalam tindakan-tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak sesuai kehendak Allah. Ketika diberi kekuasaan, maka janganlah kita mempergunakannya dengan maksud-maksud tertentu. Seperti memperkaya diri, mengorbankan hak-hak orang lain, dan lain sebagainya. Jabatan atau kekuasaan di gereja, pemerintahan, swasta, dan lain sebagainya adalah anugerah yang diberikan Tuhan untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan tongkat kerajaan Allah adalah tongkat kebenaran. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, karena kita semua adalah orang yang telah dipilihnya. Demikian Roma 8 ayat 29. Maka dari itu kita yang telah menerima tongkat kebenaran dari pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Sejak kita yang sudah dewasa ini pernah menjadi anak sekolah minggu hingga sampai saat ini, mari kita menjadi umat yang tentunya dipakai Tuhan Allah untuk melanjutkan tongkat kebenaran Tuhan lewat menyampaikan Injil kebenaran dari Tuhan Yesus. Di bagian akhir atau ayat akhir dalam pembacaan Alkitab, bagaimana penulis menekankan bahwa pada akhirnya semua akan binasa, akan usang seperti pakaian, jubah akan digulung dan persalinan akan berubah. Namun ada kabar baik yang disampaikan
Sekalipun banyak yang berubah, tapi Tuhan Yesus tetap ada. Tuhan Yesus akan tetap sama. Kasih dan kesetiaannya. Pemerintahan Tuhan tidak akan berkesudahan. Ini mau menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan akan tetap sempurna bagi kita. Dia tetap menjadi Bapa kita. Bapa yang menjaga, melindungi, serta menyertai kehidupan kita. Jangan ada keraguan. Tetaplah menjadi umat pengikut Tuhan Yesus yang kuat di dalam iman. Yang tetap setia dan tetap taat melakukan dan memelihara firman Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberi persembahan, berilah dengan sukacita sambil menyanyi Kerajaan Allah Datanglah. Kerajaan Allah datanglah bagi kami anak-anak-Mu. Kerajaanmu datanglah, ngalir dalam dunia, dunia yang gelap akan meneduhkan hati yang lemah dan menirikan damai senang. Datang kerajaan yang mulia masuk dalam dunia oleh Al-Masih. Datang kerajaan akan untuk manusia. Itulah sentosa untuk selamanya. Kerajaan yang adil, benar, dan kuasanya amat teguh. Di dalam susah, ribut, dan perang, tempat berlindung dan berteduh. Masuklah hati, tinggal tetap, selamat sentosa sepenuh. Datanglah kerajaanmu.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Raja yang Maha Tinggi, yang berkuasa atas sorga dan dunia. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu dalam persekutuan ibadah jemaat-Mu di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami, dan mampukan kami untuk melakukannya dan mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami berdasarkan panggilan-Mu. Dan untuk selalu ada dalam ketaatan pada kehendak-Mu. Dan kami pun bertanggung jawab atas kehidupan yang Engkau beri. Kami yang boleh beribadah kepadamu, baik yang berada di dalam gedung gereja bahkan di rumah masing-masing, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kerinduan kami untuk boleh selalu ada dalam persekutuan dengan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupan jemaat Gemim Shalom di Karombasan, dari kolom 1 hingga kolom 36. Pribadi dan keluarga kami masing-masing. Bahkan dalam berbagai tugas dan kerja, studi dan pelayanan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan diberkatilah semua perangkat pelayanan yang ada di jemaat ini. Badan pekerja majelis jemaat, Syamas dan Penatua di kolom, guru agama dan pendeta, kostor dan pegawai kantor jemaat, komisi-komisi kerja, penasehat majelis jemaat, BPPJ, ketua BIPRA, bahkan siapapun yang selalu peduli dan mau memberi diri dalam menopang segala program kerja dan pelayanan yang ada. Dan diberkati badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis jemaat, dan segala program kerja dan pelayanan, serta kesaksian gereja Tuhan. Engkau pun kiranya menolong dan memberkati salah satu program sinodal untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan plan khusus, termasuk yang ada di Jemaat Gemim Shalom Karombasan. Panitia yang dipercayakan oleh Tuhan Allah melalui badan pekerja majelis jemaat diberkati Tuhan dalam melaksanakan tugas yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang dalam perawatan dan dalam pemulihan, dengan kuasa dan kehendak-Mu lah kiranya berlaku atas mereka. Ada semangat, kekuatan baru serta kesembuhan, dan tetap hidup dalam pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ada dalam duka cita diberikan kekuatan dan penghiburan. Dan bersyukurlah kami atas berkat-Mu bagi anggota jemaat yang di hari ini berhari ulang tahun. Di antaranya Brandon Kolompoy, kolom 1 usia 11 tahun. Keluarga Lumanto Mentang, usia perkawinan 23 tahun. Meril Mokodaser, kolom 18, usia 45 tahun. Tuhan kiranya selalu memberkati mereka untuk ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat di dalam Tuhan. Dan kehidupan mereka selanjutnya tetap ada dalam lindungan Tuhan. Diberkati persembahan yang kami beri saat ini, kiranya dapat dikelola dan digunakan dengan penuh tanggung jawab.
Dan diberkati pula setiap bentuk kerja, usaha, dan mata pencaharian jemaat-Mu yang selalu dikerjakan dalam ketulusan, kesetiaan, kesabaran, bahkan penuh dengan ucapan syukur. Bagi pemerintah yang ada di negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para anggota dewan, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, camat, lurah, kepala lingkungan, serta seluruh perangkat yang ada, khususnya di daerah kami, di Provinsi Sulawesi Utara, di kota dan kabupaten, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Tuhan pun memampukan dan memberkati segala upaya pemerintah dalam kerjasama dengan tenaga kesehatan, TNI, serta Polri, para relawan, termasuk masyarakat yang peduli dengan segala upaya yang sementara dilakukan dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona. Dan kami tetap memperhatikan dan melakukan protokol kesehatan, bahkan dengan pemberian vaksin. Terima kasih ya Tuhan Allah. Dan Engkau pun memberkati hamba-hamba-Mu yang saat ini boleh ambil bahagian dalam pelayanan ibadah. Penatua Profesor Bapak Yani Kusen, Ibu Lady Kindangen, Bapak Michael Waluyan, Penatua Ibu Selvi Tamuno, Syamas Ibu Vanda Pangemanan, dan Penatua Ibu JV Umboh Rumengan, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melaksanakan panggilan pelayanan dalam ibadah saat ini. Diberkatilah kiranya kehidupan mereka, bahkan bersama keluarga masing-masing. Demikian pegawai kantor, jemaat, dan kostor, bahkan para pendeta dan guru agama yang juga telah membantu dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk dapat digunakan dalam pelaksanaan ibadah saat ini. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, demikian kami ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi NNBT nomor 28, Ya Tuhan Tolong Aku. Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai
Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Duduk. Demikian untuk ibadah kita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.